Selamat pagi, mari silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya senang sekali bertemu dengan kamu pagi ini. Tentu pertemuan kita pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat bagi kamu dan juga saya. Apabila kamu dapat mengungkapkan perasaan kamu, kamu berpartisipasi dengan saya, kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama. Ya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelum proses konseling kita berjalan, kita perlu memahami ya alur kerjasama kita ini. Saya sebagai konselor dan kamu sebagai konselor saya. Nah, selama proses konseling ini, saya sangat berharap kamu dapat mengungkapkan hati dan juga perasaan kamu agar saya dapat memahami apa sebenarnya yang apa sebenarnya yang kamu rasakan dan ingin kamu sampaikan dalam proses konseling kita ini. Dan tentunya kamu tidak perlu khawatir, saya dapat menjamin kerahasiaan pembicaraan kita pagi hari ini. Dan saya sangat berharap kamu dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita ini. Ya, Ibu. Ya, baiklah. Saya rasa memang ada beberapa hal yang ingin kamu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kalau memang kamu sudah siap, nah kita mulai berdiskusi. Ya, Ibu, memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait permasalahan saya dan orang tua saya. Saya malu membahasnya kepada orang lain, tapi saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi kamu merasa sedikit kurang nyaman ya untuk berbagi cerita kepada orang asing. Baik, saya memahaminya. Ya, Ibu, tapi memang saya tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri. Ya, saya memahami pikiran kamu. Ya, memang saya tidak bisa membahas masalah ini dengan orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu untuk masukan dan sudut pandang dari orang lain. Baiklah, saya rasa memang dari awal itu saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman ya apabila kita berbagi cerita kepada orang asing, apalagi cerita itu terkait dengan masalah yang sangat pribadi. Jadi saya juga tidak bisa memprediksi setelah dari sini apa yang akan kamu rasakan, karena sebelumnya saya sudah bertemu dengan beberapa teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Namun perlahan demi perlahan mereka mulai terbuka dan juga mereka mulai santai. Jadi saya harap kedepannya kamu juga akan merasa lebih santai berada di ruangan ini. Ya, saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu ya. Nanti kita lihat bagaimana kedepannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, tapi dari arahan wali kelas saya, maka saya datang ke sini. Betul, oke. Tadi kamu bilang kamu dapat menyelesaikan masalah kamu ini sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Jadi saya pikir itu mungkin menjadi sudut pandang yang seimbang agar kamu dapat menyelesaikan masalah kamu secara mandiri dan kamu juga mendapatkan sudut pandang dari orang lain. Jadi saya pikir proses konseling kita ini akan lebih memberikan banyak manfaat kepada kamu. Bagaimana menurut kamu? Ya, memang Ibu, tapi saya belum berhasil melakukannya sendiri, Ibu. Ya, kita coba saja ya. Mungkin ini akan memberikan kamu sedikit pencerahan. Oke. Jadi agar saya lebih memahami situasi kamu, ada baiknya kamu boleh menceritakan apa yang kamu alami hingga saat ini. Baik, Ibu. Pada awalnya hubungan saya dan orang tua saya baik-baik saja, Ibu. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali, Ibu. Biasanya saya berpikir bahwa itu biasa-biasa saja, tidak berpengaruh. Tapi seiring berjalannya waktu, itu berpengaruh dengan kehidupan saya dan adik-adik saya. Baik, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua kamu ini sering marah, tapi kamu masih bisa meredakan emosi mereka. Tapi akhir-akhir ini mereka lebih mudah tersinggung dan juga lebih sering marah. Jadi kamu mengkhawatirkan efek buruk yang akan terjadi kepada diri kamu dan juga adik-adik kamu. Ya, saya baru kelas 2, Ibu. Saya belum tamat. Dan hasil belajar saya sewaktu kelas 1 itu
tidak secemerlang yang waktu SMP Ibu. Sedangkan adik saya masih SD Ibu, dan saya merasa bahwa itu akan berpengaruh dengan saya dan pendidikan adik-adik saya. Ya, kamu sangat sayang kepada adik-adik kamu, jadi kamu sudah membayangkan kesulitan yang akan mereka menghadapi di masa depan. Tetapi ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruh dan hasil belajar saya dan adik-adik saya ini. Baiklah, jadi kamu mengkhawatirkan masa depan dan juga kondisi mental adik-adik kamu. Mungkin kamu lebih oke, saya bisa mengatasi ini, walaupun kamu cukup mengkhawatirkan kondisi mental mereka dan efek buruk yang akan terjadi pada mereka dari masalah ini. Benarkah seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan adik saya yang satu yang belum sekolah daripada kondisi hubungan orang tua kami saat ini. Oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk membuat apa yang saya bisa untuk menyatukan semuanya, Ibu. Oke, ya. Bagi saya semua itu menyelamatkan mereka, tapi perhatian besar saya kepada adik-adik saya yang belum sekolah, karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika ia berhadapan langsung dengan orang tua yang dengan suara dan nadanya yang semakin tinggi, dan sejak itu saya merasa sangat khawatir dengan. Saya terkesan dengan upaya kamu kepada adik-adik kamu. Kamu ingin mengutamakan adik-adik kamu ingin mereka berada di kondisi yang stabil, dan itu adalah kerja yang bagus kamu sebagai kakak mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa adik-adik saya baik-baik saja itu. Ya, nampak sekali dari tadi kamu bercerita, itu sudah nampak sekali bahwa kamu ini sangat sayang kepada adik-adik kamu ingin mengutamakan mereka, dan mereka itu sangat penting bagi kamu. Ya, mereka sangat penting bagi saya.